Orang yang masih dapat dibuat kecewa oleh dunia, dia tidak jadi pemenang. Ya, orang yang masih tergantung pada dunia supaya dia menjadi bahagia, dia juga bukan tidak jadi pemenang, tapi pecundang, saudara. Nah, itu sangat penting. Kalau saudara mencoba merenungkan kata-kata itu menjadi uh, realitas fakta yang kita selalu hadapi di dalam setiap hari hidup kita. Gitu ya. Apakah manusia batiniah kita itu memiliki uh, dominasi, ya, dominasi atas segala sesuatu yang jasmaniah ini? Itu diuji, benar-benar diuji. Ya, belum lagi saudara ya, hal-hal yang sangat sangat uh, vulgar atau gamblang kita lihat, misalnya apa saudara? Ya, tubuh jasmania, tubuh jasmania, ya. Ya banyak hal-hal mengenai tubuh jasmania itu. Ada orang yang urusannya memuaskan tubuh jasmanianya, tidak ya, ya artinya dia mendandaninya, saudara. Banyak, ya, banyak hal-hal yang terkait dengan itu, ya. Ingin dipandang oleh dunia. Jadi kemenangannya, mindset kemenangannya adalah ketika dunia itu memberi nilai gitu kepada manusia jasmaniahnya tuh, saudara. Ya, sehingga sadar tidak sadar, ya saudara ya, antara sadar atau tidak sadar gitu ya, ya dia sebenarnya sedang terbelenggu. Orang yang sedang terbelenggu, jangankan menang, saudara, merdeka saja tidak. Wah, Bapak Ibu, paling 3-4 tahun lah ya orang-orang yang begitu tuh ya terjerat, kemudian benar-benar eh, tenggelam ya di dalam kuasa kegelapan, ya. Artinya di dalam kekuasaan kegelapan, ya. Sebaliknya atau ada hal lain, saudara ya. Ada orang-orang yang tidak sedang mendandani tubuh jasmanianya, ya. Jadi mendandani tubuh jasmania ini itu sudah menjadi rutinitas atau sudah menjadi syarat kesibukan gitu banyak orang. Ya. Karena ingin dinilai atau dipandang ya dari dunia ini gitu. Wah, dan itu menghabiskan segala sesuatu. Ya. Kalau waktu itu, saudara ya, sulit dikatakan menghabiskan waktu karena waktu tidak pernah habis, gitu ya. Sampai saya dan saudara sendiri habis, waktu masih tetap ada. Kecuali Tuhan nanti yang kemudian menentukan waktu itu sudah berhenti. Ya, ya sering sekali tanpa sadar loh, tanpa sadar itu kita ya sebagian manusia itu sedang sibuk, ya, sibuk dengan apa, saudara? Dengan memuaskan manusia jasmanianya, gitu. Coba saudara renungkan sejenak saja, ya. Berapa banyak segala sesuatu, pikiran, ya, waktu yang ada di dalam hidup saudara, ya, keputusan-keputusan, ya, itu terkait langsung dengan karena ingin dihargai orang, karena ingin hidup lebih layak. Hidup lebih layak. Ukurannya siapa? Ukurannya saya dan saudara, kan? Gitu. Ini yang kemarin kita bahas bahwa inilah yang disebut ya masih terikat dengan percintaan dunia. Gitu. Dan orang yang terikat dengan percintaan dunia, saya ulang kata-kata itu ya. Orang yang masih terikat itu berarti belum merdeka. Jadi jangan ngomong menang ya. Tidak ada orang yang menang kalau dia belum merdeka. Hanya orang yang merdeka yang bisa ikut dalam pertandingan sehingga dapat meraih kemenangan. Makanya Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak merdeka, artinya tidak melepaskan dirinya dari segala sesuatu, segala miliknya, you nggak mungkin jadi murid. Baru jadi murid loh, saudara.
Murid itu belum tentu dikirim untuk apa? Untuk ikut pertandingan, belum tentu. Saudara pernah dikirim pada saat murid untuk ikut pertandingan? Tidak semua. Saya pernah, sering malah, ya. Sering juara, sering, ya. Tapi kita sadar kan, tidak semua orang dikirim pertandingan. Nah, orang yang tidak dikirim pertandingan, saudara bisa bayangkan, ya, tidak mungkin meraih kemenangan, gitu, ya. Dan orang yang tidak merdeka, saudara, artinya masih terikat, itu pasti sulit untuk ikut pertandingan. Ini, saudara, kalau merenungkan kebenaran ini yang menjadi problem dalam hidup kita sehari-hari, sehingga sukacita itu sering menguap. Sukacita, damai sejahtera itu sering menguap, ya. Dia tidak memerintah dalam hati. Jadi sebenarnya ada kunci yang satu-satunya, dan memang dunia tidak memilikinya, ya. Dan ini yang diperagakan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita. Ini yang diperagakan, saudara. Ya. Dan peragaannya ini, saudara, ya, sepanjang dia ada di bumi ini, ya, itu harus menjadi satu-satunya teladan, gitu. Itu harus satu-satunya teladan, gitu. Harus menjadi satu-satunya jejak yang harus kita benar-benar tempuh, gitu, setiap hari. Jadi banyak orang, ya, banyak orang Kristen, saya tambahin kata Kristen, ya. Banyak orang Kristen, saya tambah satu lagi supaya lebih jelas, banyak orang yang katanya mengikut Yesus, gitu, ya. Katanya Kristen atau katanya mengikut Yesus, memiliki banyak pertanyaan. Kalau banyak masalah, semua orang punya masalah, ya. Tapi banyak pertanyaan. Karena apa, saudara? Karena tidak sedang mengiring Yesus. Tidak sedang menjadikan Yesus jadi teladannya, gitu. Ya. Nah, ini penting sekali. Wawasan berpikir seperti ini sangat penting. Banyak orang tetapi, ya, memiliki pandangan bahwa mengapa dia tidak mengikuti Yesus? Mengapa dia tidak mengiring Yesus? Dia katakan, ya, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Bagaimana mungkin saya mengikuti dia? Bagaimana mungkin saya menjadi seperti dia? Keadaan itu, saudara, tahu nggak? Itu adalah, kalau bukan kegelapan, paling tidak itu adalah penyesatan. Ya, kalau itu tidak kegelapannya, artinya terkunci di dalam kegelapan, mata hatinya tidak dapat melihat terang itu, yang adalah pengharapan itu, dia sedang disesatkan. Nah, sampai, saudara, ya, sampai orang mengerti mengenai ini, wah, itu tidak mungkin. Hampir, ya, hampir boleh dikatakan dia tidak mungkin mengalami kemerdekaan yang sejati. Hampir sulit untuk meraih kemenangan-kemenangan dalam hidupnya. Sulit, gitu. Saudara, apalagi kalau kita bawa sedikit lebih realistis, gitu, ya, saudara. Mungkin orang-orang yang mendandani jasmanianya itu adalah orang-orang yang punya, ya, hal-hal yang diperlukan untuk berdandan secara jasmania. Mungkin saudara dan saya berkata, oh, itu sih saya tidak ada. Oke, boleh. Mari kita lihat bagian lain daripada itu. Orang-orang yang kemudian ada di dalam, apa, saudara? Mungkin kelemahan jasmania, sakit mungkin, atau kekurangan secara fasilitas, dukungan jasmania, sehingga berkata, saya sedang dalam keadaan menderita, gitu, ya. Dan hal-hal itu kemudian menjadi alasan atau menjadi penyebab dari dia terikat, ya, sehingga sulit sekali dia untuk bergerak keluar dari keadaan tersebut,
dan meraih kemenangan. Ada dua hal nih, saudara. Ya, ada dua perkara ini yang terjadi ini, ya, di dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti Yesus, ya, artinya yang percaya kepada Yesus, yaitu dia sedang sibuk mendandani atau memuaskan, ya, tubuh jasmaniahnya, atau yang kedua dia sedang sibuk menyelesaikan masalah-masalah jasmanianya. Mungkin dia ada di dalam kekurangan, atau mungkin dia ada di dalam sakit penyakit, sehingga dia sibuk dengan itu. Itu masalahnya. Ya, datang ke gereja, dengar firman Tuhan, itu hanya seperti pengobat sementara, gitu. Tetapi jauh di dalam relung hatinya, dia nggak punya yang namanya kemerdekaan itu. Kebenaran firman itu tidak dikenakan pada dirinya yang dapat membuatnya benar sungguh-sungguh merdeka. Ya, sampai dia bisa berkata, apa saudara, misalnya, sekalipun aku tidak memiliki cukup, misalnya begitu ya, atau sekalipun aku ada di dalam keadaan sakit, tetapi aku tahu bahwa segala sesuatunya ini satu hari nanti itu akan berlalu. Manusia jasmania saya ini, kemah yang sementara ini, itu akan hilang lenyap pada hari Tuhan. Ya. Tetapi manusia batiniah yang ada di dalam, ini adalah manusia sesungguhnya. Ya. Manusia yang akan pulang dan berjumpa dengan penciptanya. Dan ini manusia yang terus akan dibawa oleh Bapa sendiri, ya, masuk dalam kemuliaan, dan akan saudara akan hidup di dalam keabadian, ya, selama-lamanya. Nah, perkara-perkara ini saudara benar-benar harus menjadi fokus kita, ya. Rutinitas kita berbeda, ya, tergantung, ya, kita dipanggil untuk untuk hadir di dalam aktivitas seperti apa, begitu ya. Ada orang yang kegiatannya itu atau profesinya itu sangat sibuk, sangat memiliki keteraturan, gitu ya. Misalnya siswa di sekolah, guru sangat teratur, ya. Mahasiswa juga mungkin teratur, ya. Dunia-dunia profesi yang harus kerja, masuk jam 8, pulang jam 5, teratur, ya. Bahkan bisa saja juga, ya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih teratur dari itu. Misalnya jadi COO di rumah, saudara, ya. Chief Operation, ya, di rumah, ya. Chief Operation Officer, saudara, di rumah, ya. Dan itu, gelar itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali ibu rumah tangga, saudara, ya. Dia adalah direktur operasi di rumah. Bangun pagi-pagi, tidur malam, pel sana sini, cuci sana sini, setrika sana sini, ya. Ngurusin semua orang. Tidak ada orang yang lebih sibuk dalam rumah dibandingkan dengan seorang istri, saudara, ya, atau ibu rumah tangga, ya. Kecuali ibu rumah tangga ini pekerjaannya jadi di marketplace, gitu. Nah, saudara tahu orang yang bekerja seperti itu jabatannya digantikan oleh asisten rumah tangga, ya kan? Jadi, ya, ibu rumah tangga digantikan oleh asisten rumah tangga. Sama, saudara.
tentu saja sangat teratur kan. Saya senang sekali ya melihat pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan oleh mereka itu. Wah, tapi saudara, apakah kita sadar bahwa kadang-kadang pekerjaan rutin seperti itu membuat kita sibuk dengan pekerjaan itu sendiri. Kita kehilangan makna dari kehidupan loh, saudara. Wah, seolah-olah buat makanan untuk anak tiap pagi itu sudah jauh lebih penting dari menghadap Tuhan. Wah, itu bisa terjadi begitu. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya ada Tuhan yang menjagai anak-anak itu dibanding ya dengan kita yang terbatas, nih saudara. Ya, kesibukan-kesibukan seperti ini mematikan kita. Sekalipun di dalam diri kita ini ada benih, ya, benih ilahi, tapi tinggal tunggu waktu dia mati. Dan saudara dan saya bisa melihat itu, tanda-tanda kematiannya itu. Ketika disentuh oleh sedikit permasalahan, marahnya cepat sekali meluap, itu tanda-tanda kematian, benih ilahi. Gampang sekali bereaksi terhadap situasi. Sebaliknya, saudara, sangat berbeda nih. Saudara bisa lihat kalau orang-orang yang bagaimanapun sibuknya, ya, bagaimanapun rutinitas itu begitu teratur, begitu ya, saudara. Karena ada rutinitas yang tidak teratur kan, ya. Bagaimanapun teraturnya, rutinitasnya itu, saudara, ya, dia tetap dia tidak mengenal ya makna dari hidup, yaitu bagaimana dia mengenakan ya kebenaran-kebenaran firman di dalam pikiran dan perasaannya yang kemudian membawa dia bereaksi terhadap apapun di sekitarnya, yaitu nyata dalam perbuatannya. Saudara bisa lihat itu dengan bagaimana reaksi orang pada saat ada di dalam keadaan-keadaan yang sangat kritis. Sangat kritis, saudara bisa lihat. Saudara tahu? Ya, bagian terbaik dari sesuatu itu akan keluar kalau dia diperas ya sekencang-kencangnya, saudara. Nah, keadaan-keadaan yang sangat krisis atau kritis dalam hidup orang, kita bisa lihat reaksinya itu adalah who is them, ya. Who are they? Who is he? Sebenarnya, siapa mereka? Sebenarnya, siapa mereka sesungguhnya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus tetap kembali kepada memikirkan mengenai hal-hal ini, ya. Karena ketika kita menyadari perkara ini, itu saya dan saudara bisa menjawab 1001 pertanyaan. Itu kalau 1001 kan melambangkan sesuatu yang lengkap, begitu ya. 1001 pertanyaan dalam hidup. Ya. Banyak perkara dalam hidup yang kita bisa sikapi, yang kita bisa siasati, yang kita bisa jadikan pengalaman dan pelajaran. Bisa kita daripadanya, apapun situasi itu, kita melihat kehadiran Allah di dalamnya. Gitu. Selalu bisa nampak oleh mata rohani kita, ada Tuhan, ada Bapa yang hadir di dalam setiap keadaan itu. Karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karena kita sungguh-sungguh menjadikan Dia satu-satunya andalan dalam hidup. Pengharapan kita bukan kepada yang lain, tetapi di dalam Dia.
Itu tanda kita mengasihi dia gitu. Dan kalau kita mengasihi dia, saudara harus tahu dan yakin bahwa dia bekerja dalam segala perkara, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena Allah, ya, dia yang merancang saya dan saudara, yaitu dia yang memanggil saya dan saudara, dan kemudian dia benar-benar ingin menyelesaikan pekerjaannya itu, ya, sampai saya dan saudara masuk dalam kemuliaannya, tinggal bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidupmu di bumi ini, di dunia ini adalah bagian-bagian, puzzle-puzzle yang sedang dirangkai untuk satu tujuan akhir. Kesempurnaan hasil akhir itu ditentukan dari bagaimana saya dan saudara merespon setiap peristiwa dalam hidup ini. Cara pikir, ya, cara kita bereaksi, dan itu ditandai dari apa, saudara? Bagaimana kita mengenakan, ya, kebenaran itu yang menjadi alat Bapa untuk menggarap, untuk membentuk kita. Dan saudara, semua pekerjaan atau semua rencana Bapa ini yang memanggil engkau dari kegelapan dan di dalam segala sesuatu telah menyediakan kepada kita yang kita perlukan untuk membawa kita kepada kemuliaannya yang kekal itu. Itu tidak mungkin terjadi kalau apa, saudara? Kalau apa? Kalau semua yang saya katakan di depan tadi itu menjadi kesibukan, itu yang menjerat kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apa, saudara? Kita sibuk dengan percintaan dengan dunia ini. Kita sibuk mendandani jasmania kita, saudara. Kita sibuk atau larut di dalam keadaan kita yang suffer, ya, kekurangan, atau dalam keadaan menderita, saudara. Ya, kita terikat atau terbelenggu di dalam semua rutinitas. Saudara bisa bayangkan kalau, ya, orang lahir dari keluarga yang cukup, ya, ayah bekerja, ibu bekerja, gitu ya, sekolah-sekolah negeri atau sekolah swasta yang ternama, ya, SD, SMP, SMA lulus, gitu ya, saudara, masuk ke perguruan tinggi yang ternama, ya, kemudian wah lulus dan kemudian bekerja di bidang pekerjaan yang cukup, misalnya di pemerintahan, gitu ya, menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta yang terkenal, gitu ya, saudara. Kemudian menikah karena bekerja di tempat yang cukup sehingga fasilitasnya cukup. Punya anak lagi, menyekolahkan anak, ya, hari Minggu ke gereja. Kalau di tengah minggu ada kebaktian keluarga atau sel group atau apapun itu juga ikut. Rutin begitu, saudara. Bisa terjebak dalam rutinitas seperti itu. Kalau kita tidak menguji diri kita bahwa kita sungguh-sungguh sedang mengikut atau mengiringi Yesus. Mengikut atau sungguh-sungguh mengiringi Yesus. Nah, Bapa di surga, saudara, ya, Bapa di dalam surga itu tahu persis setiap permasalahan ini. Ribuan tahun sebelum Yesus datang, manusia tenggelam di dalam kegelapan. Ribuan tahun. Bahkan sejak air bah Nuh, manusia ada di dalam
kegelapan. Abraham dipanggil menjadi satu titik terang. Tapi keturunan-keturunannya, saudara, tidak menjadi lebih baik. Allah menurunkan ya Taurat nih, saudara ya. Taurat, saudara. Tapi kemudian Taurat ini justru menjadi sesuatu yang membawa manusia semakin masuk dalam kegelapan. Kegelapan itu adalah ketika mata hati mereka tertutup untuk sebenarnya benar-benar mencari ya, mencari isi hatinya Bapa. Manusia larut dalam cara manusia untuk menjadi benar. Yang menurut firman Tuhan menyeret orang masuk ke dalam penghakiman. Mereka gagal untuk menangkap isi hatinya Bapa, saudara. Sehingga Bapa membuat ya satu intervensi dari surga ya kepada manusia yang ada di bumi. Bapa sendiri yang membuat karya pendamaian ya dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Karya pendamaian ini kita tidak bisa melihatnya sebagai sesuatu yang sudah selesai begitu saja. Ya. Tapi karya pendamaian di dalam melalui Yesus Kristus ini adalah model yang memang menjadi satu-satunya yang bisa diteladani, saudara. Di luar itu, kita masuk ke dalam ketidakpastian. Kita masuk ke dalam ketidakpastian. Kita masuk ke dalam ketidakpastian. Kebimbangan, kegelisahan, keraguan dalam hidup. Kecuali kalau kita menemukan menemukan satu rahasia. Satu rahasia ini. Ini yang kemudian ketika Yesus datang ke dunia, saudara, ya, dia berkata kepada orang-orang yang menganggap dirinya baik, dia katakan, kamu bertelinga tapi tidak dapat mendengar. Artinya mata hatinya tidak bisa menangkap apa yang sebenarnya Bapa inginkan dalam kehidupan mereka. Luput dari situ. Nah, jangan sampai ini ya. Saya melihat tuh, saudara, saya melihat hidup keagamaan nih, hidup keagamaan. Ketika kita mengiring Tuhan itu, sama seperti hukum acara begitu, saudara. Ya. Kecuali kita menangkap rahasia itu. Ya. Kecuali kita menangkap rahasia itu. Paulus menyebutnya memang rahasia. Paulus bilang rahasia ini besar. Ini rahasia besar. Kalau kamu nggak menangkap rahasia ini, hidup keagamaan seperti apa? Itu ya sampah. Seolah-olah keuntungan, tapi rupanya kerugian gitu, saudara.
Dan itu dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saya berbicara begini itu, saya sebenarnya apa ya saudara? Saya berdoa supaya Roh Kudus itu menuntun saudara untuk bisa menangkap ya. Karena ini tidak mudah ini. Ini tidak mudah. Kenapa saya katakan begitu ya? Karena saya sering mendengar orang yang mengeluh. Sering mendengar orang yang mengeluh. Sering mendengar orang yang uh, terperangkap di dalam permasalahan. Sering mendengar orang yang dililit oleh permasalahan. Ini orang Kristen, orang yang ikut Yesus, ke gereja tiap hari, banyak aktivitas rohani, gitu. Tapi problematik, saudara. Masih hidup sih, hidup, saudara, hidup. Tapi tidak akan lama kan? Setua-tuanya ya berapa, saudara? Ya. Setelah itu, ya kalau sampai tidak menemukan ya rahasia itu, isi hati Bapak itu, wah hidup itu sia-sia, saudara. Ya, benar-benar tidak punya apa? Tidak menemukan ya makna yang sesungguhnya. Wah, Bapak Ibu, ya coba tanyalah, mungkin semudah-mudahnya saudara, saudara udah berumur, ya, sudah berumur, ya. Saya kira mungkin yang paling muda di sini Rida kali, ya. Mungkin masih 18 tahun kan baru tamat SMA. Tapi punya umur 18. Ya. Sudah berapa banyak rutinitas yang dijalani. Ya. Apalagi kalau seperti saya yang udah ya 50-an ya. Ini wah, sudah pindah dari mana ke mana nih rutinitasnya. Kalau kita tidak menangkap rahasia itu, surga gagal, saudara. Surga gagal menolong kita. Bapak tidak mau ada yang binasa. Bapak mau supaya semua orang berbalik, bertobat. Bukan hanya itu. Bapak rindu untuk membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Untuk tinggal bersama-sama dia nih, di tempat yang mulia ini nih. Ya. Hanya kalau kita berpikir demikian tuh saudara, tahu nggak? Saya ulangi. Hanya kalau kita berpikir bahwa Bapa mau untuk saya, untuk membawa saya ke tempatnya yang mulia itu, baru kita bisa menyusun dengan benar ya nilai kehidupan ini gitu. Dan saudara kalau mampu menempatkan nilai ya, nilai kehidupan secara benar dari sudut pandang Bapa, wah. Saudara hidup enteng pasti, saudara. Saudara sakit, saudara berpikir bahwa Tuhan akan pakai saudara melalui kelemahan tubuh saudara untuk menjadi saksi. Ya. Kalau sakit ini engkau izinkan terjadi supaya manusia batiniaku benar-benar digarap oleh engkau, atau mungkin oleh sakit ini manusia batinia, orang lain, keluargaku, orang dekatku diubahkan. Aku mau menjadi korban membawa sakit ini. Saudara menjadi, wah saudara menjadi sahabatnya Yesus. Saudaralah sungguh-sungguh yang disebut saudara-saudaraku, kata Yesus. Saudara pernah dengar ya, Matius 25, ya. Saudara, kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku.
kalau engkau melakukannya kepadaku, kepada saudaraku yang salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Menjadi perabot rumah Allah, saudara. Menjadi soko guru rumah Allah. Itu kalau kenal rahasia itu. Nah, itu hanya dapat terjadi kalau saya dan saudara tidak sedang larut dalam percintaan dengan dunia ini, persahabatan dengan dunia ini. Kalau tidak sedang terjerat di dalam segala sesuatu yang apa? Menyingkirkan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Tuhan pengharapan satu-satunya dalam hidup kita. Sehingga kita bangun pagi, kita cari dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, seluruh gairah kita. Pak, saya kan harus aktivitas jam 5, sudah harus bangun jam 4. Pak, saya kan jam 4 harus bangun jam 3. Pak, kan bagaimana kalau bangun jam 3, jam 4? Ya tidur jam 8. Ya, Pak, nggak ikut Zoom dong, Pak. Saudara pasti bisa diatur, ya. Pasti saudara bisa atur. Nah, Bapak Ibu, saya hanya mau membawa kita ya kepada sesuatu yang tidak rutin, ya. Saudara bisa baca Alkitab sendiri, saudara bisa dengar banyak khotbah rohani dari digital channel, ya. Ada banyak digital channel yang bisa saudara pakai untuk mendengarkan semua kebenaran. Tapi Tuhan berbicara di dalam roh saya bahwa ini bukan mengenai manusia mendengar kebenaran atau tidak. Ini mengenai mereka apakah sedang mabuk dengan percintaan dunia. Kalau orang yang sedang mabuk dengan percintaan dunia, mana mungkin sadar untuk melakukan sesuatu yang benar? Nggak mungkin. Malah dia sedang terlena di dalamnya. Sulit sekali. Saya baru sadar ketika Yesus berkata, kalau engkau tidak melepaskan diri dari segala sesuatu, tidak mungkin belajar. Nggak mungkin jadi murid. Itu tidak mungkin. Kalau engkau tidak membenci ayahmu, membenci ibumu, membenci saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, bahkan membenci nyawamu sendiri, kamu tidak dapat jadi muridku. Kamu tidak dapat diajar. Kalau kamu tidak dapat diajar, nggak mungkin kamu diubah. Kalau kamu tidak dapat diubah, tidak mungkin benih ilahi itu akan bertumbuh. Tidak mungkin kamu dapat memiliki kodrat ilahi itu. Kemuliaan itu tidak mungkin kita miliki, saudara. Jadi melalui waktu kita malam hari ini, saudara, ya, apapun kesibukan, ini saudara, saya kasih tanda kutip kesibukan. Saya mau bilang, jangan sibuk, saudara, dengan segala sesuatu yang dunia. Jangan sibuk, entah engkau ada di atas sehingga engkau sedang mendandani dirimu, atau jasmaniamu, manusia jasmaniamu, sadarlah. Atau engkau sedang ada di bawah, maka jangan sampai semua tekanan terhadap manusia jasmaniamu itu, ya, penderitaan, mungkin ketidakcukupan, ya, fasilitas yang terbatas, jangan sampai itu meraih, ya, semua nilai-nilai manusia batiniah di dalam diri, ya. Hiduplah merdeka. Hiduplah di dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Burung di udara dipelihara. Cari Tuhan. Kalau nggak bisa makan, puasa, sudah. Ya. Jaga diri, benar-benar hidup kudus. Ya, hidup kudus itu bukan sesuatu yang jauh di atas sana atau dunia roh. Hidup kudus itu bukan sesuatu yang tidak kelihatan, sangat tampak dan kelihatan.
Hidup kudus itu adalah, saudara, dilihat selalu dari dua sisi. Hidup kudus itu dijelaskan dengan gamblang, saudara. Hidup kudus itu adalah terlepas dari semua persahabatan dan percintaan dengan dunia ini. Dan mengkhususkan diri hanya untuk bersatu dan bersama-sama dengan Bapa. Itulah yang dimaksud dengan kekudusan. Dan banyak orang, ya, banyak kita ini, saudara, setiap hari benar-benar bergelut dengan situasi itu, ya. Makanya saya sering sampaikan di sini bahwa mengucap syukurlah dalam segala sesuatu apa yang ada, saudara, ya. Harus begitu cara pandangnya, saudara, ya. Karakter itu harus dibangun dengan begitu, ya. Benar-benar harus dibangun dengan cara itu, ya. Sehingga, saudara, sehingga tidak ada kesempatan untuk penguasa dunia ini, untuk iblis, ya, yang dapat menjebak saudara, yang dapat memperdaya saudara, ketika saudara ingin sekali menikmati dunia ini. Ketika kita ingin sekali menikmati dunia ini, itu kesempatan yang sangat besar untuk iblis bisa menjerat saudara, memperdaya saudara. Sehingga kalau saya dan saudara sudah terperdaya, saudara, hal yang paling mungkin adalah saudara menjadi larut di dalamnya. Dan kalau larut bisa terjerat di dalamnya. Hal-hal yang bisa menjerat saudara adalah ketika kenikmatan dunia itu sudah begitu memabukkan, saudara. Ketika kenikmatan dunia itu bisa menjadi candu, saudara. Wah, gaji yang besar dan rutin tiap bulan itu bisa menjadi candu. Saya nggak bilang hanya bisa, saudara, ya. Tapi itu kemungkinan besar. Kalau tidak diserahkan kepada Tuhan, pasti dipakai oleh iblis, saudara. Dan orang yang demikian nggak mungkin hidup di dalam kekudusan, di dalam pengudusan, nggak mungkin, saudara, nggak mungkin. Makanya kalau saudara sadar, ya, semua yang saya cerita ini selama hampir setengah jam, inilah yang kemudian membuat orang tidak yakin akan selamat. Saudara mau tahu kenapa banyak orang yang tidak yakin? Mau tahu ciri-cirinya? Dia selalu bertanya, siapakah yang diselamatkan? Apakah ini diselamatkan? Tidak diselamatkan, bukannya. Saudara tidak yakin. Karena apa? Karena memang dirinya sendiri sedang ada dalam keadaan itu. Orang yang bertanya siapa yang diselamatkan, yakinlah saudara bahwa dia sedang tidak yakin bahwa dia diselamatkan. Dia nggak yakin, saudara. Pasti nggak yakin. Dan ini yang saya sebenarnya dalam 4 pertemuan sebelumnya sudah benar-benar menjadi fokus saya, saudara, bahwa Bapa memanggil kita di dalam Yesus Kristus bukan untuk ditimpa murka. Kita memang dipanggil untuk itu. Jadi saudara jangan tanya penghakiman ke saya. Saya tidak tertarik, saudara. Karena memang Allah Bapakmu itu di sorga itu mengutus Yesus untuk membawa saya dan saudara luput dari murka itu. Kalau nggak luput dari murka, itu bukan rencananya Bapak, saudara. Saya ulang, saudara. Bukan rencananya Bapak. Kalau sampai Bapak harus masuk dalam penghakiman, itu untuk menentukan atau merepresentasikan keadilannya. Tapi itu bukan kerinduannya. Hati Bapak mau supaya engkau dan saya bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Dan itu dia kan tidak kelihatan. Jadi dia harus mengutus Yesus yang kelihatan itu oleh dunia, saudara. Yang diberitakan melalui rasul-rasulnya kepada saya dan saudara. Ya, luar biasa. Seandainya, saudara, ya, Kristus tidak ada di sini lagi. Dia ada di surga. Tetapi roh Allah, roh Kristus, itu dicurahkan dengan limpahnya kepada saya dan saudara. Sehingga roh itu yang berkata, roh itu yang menuntun, roh itu yang
menolong saya dan saudara mengenakan setiap kebenaran Injil, kabar baik, firman Allah yang diberitakan oleh para rasul itu. Sehingga saudara seperti menerimanya sendiri, seperti melihat Yesus sendiri, sehingga memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa sungguh-sungguh Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang akan datang untuk membawa saya supaya di mana Dia berada, saya juga berada. Itu pengharapan. Itu ada penghiburan yang sejati, yaitu pengharapan akan kemuliaan, ya, yang satu hari nanti benar-benar itu yang adalah janji yang kekal. Itu adalah janji yang ingin Bapa kita nikmati sebagai ahli waris, sebagai anak-anaknya, saudara. Harus keluar dari situ, keluar dari semua ikatan, ya. Kalau teman-teman seperti, ya, yang belum bekerja begitu, ya, misalnya saudara yang belum bekerja, percintaan dengan dunia itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini sekarang nih, ya. Semua kemudahan-kemudahan, ya, akses ke media sosial gitu, ya. Itu adalah hiburan-hiburan. Itu adalah segala sesuatu yang kemudian membuat hatinya melekat ke situ. Hatinya melekat ke situ. Ada sesuatu yang menempati hatinya. Ada sesuatu yang mengisi ruang hatinya. Dan bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kita bisa bercermin dengan situasi itu, ya. Kita bisa berkata, apakah Tuhan sungguh-sungguh yang mengisi ruang hati saya? Sehingga kalau ada masalah, ya, sehingga kalau ada sedikit kendala begitu, ya, ada rintangan, ada target, ada tantangan gitu, ya, ada ujian, apakah kemudian saya tetap melihat bahwa yang mengisi ruang hati saya Tuhan dan Bapa yang memiliki segala sesuatu ini, yang mengendalikan segala sesuatu, Dia yang bereaksi di dalam saya, yang berkata, tetap tenang, aku adalah aku yang duduk di tahtaku yang mengendalikan semesta. Tenanglah. Tenanglah. Ya. Jangan bereaksi seperti orang yang tidak memiliki Tuhan begitu. Ya. Ini saudara, ya, ketika saudara mengenakan kebenaran-kebenaran seperti itu, saudara sedang menguduskan diri. Saudara sedang di dalam pengudusan diri. Kalau dari hari ke hari, saudara semakin tidak mencintai dunia ini. Kalau dari hari ke hari, saudara semakin tidak bisa disenangkan oleh dunia ini. Itu berarti saudara semakin hidup dalam kekudusan. Itu cirinya. Real, nyata, kelihatan, terasa dalam tubuh nih, saudara. Kalau saudara semakin tidak dapat lagi dihibur oleh dunia ini, kecuali kehadirannya, hadiratnya yang dapat membuat saudara bergembira, bersuka cita tak terbatas. Itu ciri nyata, saudara. Apakah saya dan saudara semakin dikuduskan di dalam hidup ini, sampai pada satu taraf yang lebih tidak dapat kelihatan, saudara. Ketika saudara mampu menyerahkan diri saudara, segenap hidup saudara, untuk menjadi korban untuk banyak orang lain, saudara. Itu, saudara, artinya saudara tidak menyayangkan diri saudara lagi. Itulah orang-orang yang benar-benar ada di bawah mesbah, di atas ruang tahta Allah. Orang-orang yang tidak menyayangkan dirinya. Orang-orang yang berkata, Tuhan adalah bagianku. Dialah yang menjadi
kesukaan dalam diriku. Dunia tidak punya nilai lagi untuk dirinya, saudara. Wah, saudara, kalau saudara pergi kuliah, saudara berangkat kuliah untuk buktikan bahwa ketika saudara kuliah, saudara mempraktekkan firman yang dikenakan itu, dan saudara memperlihatkan bahwa itu adalah cara saudara untuk memperlihatkan bahwa Allah itu hadir, sehingga saudara tidak khawatir, saudara tidak mengharapkan pertolongan dari dunia ini, tapi sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Itu adalah ujian. Itu adalah media penggarapan, saudara. Di sana saudara membuktikan diri bahwa kebenaran firman itu saudara kenakan pada pikiran, kenakan pada perasaan, sehingga benar-benar nyata dalam hidup bahwa dunia tidak kendalikan saudara, tapi saudara mengenakan firman itu, dan dengan firman itu saudara berkata, Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Dan itu artinya kebaikan yang mengubah kualitas hidup saudara. Semakin dan semakin serupa dengan Yesus. Semakin sempurna seperti Bapa sempurna. Nanti minggu depan saudara kita akan masuk dalam materi-materi itu. Saya ingin hari Kamis ini benar-benar merombak dulu saudara ya, titik kenyamanan sebagai orang Kristen. Titik kenyamanan sebagai orang-orang yang katanya sudah ikut Yesus, saudara. Tapi tidak menemukan rahasia hati Bapa. Rahasia hati Bapa yang sungguh-sungguh mau hanya Dia yang menguasai ruang hati saya dan saudara. Itu rahasianya. Semakin saya dan saudara ya, semakin saudara terikat dengan segala sesuatu yang saya jelaskan tadi, dunia ini sulit sekali kita mengenakan kebenaran itu. Sulit kebenaran itu menghasilkan buah dalam hidup kita. Sulit kebenaran itu untuk mengubah. Tetapi sebaliknya, sebaliknya nih saudara, sebaliknya. Saudara ya bisa praktekkan ini. Sebaliknya. Kalau saudara mulai ya dengan keteguhan hati melalui setiap kebenaran yang saudara kenakan dalam pikiran. Saya selalu pakai kata itu ya. Kebenaran yang saudara kenakan dalam pikiran. Jadi kalau mau bertindak, saudara pakai kebenaran nggak? Yang mana? Misalnya, saya mau memutuskan nih, pakai kebenaran nggak? Yang mana? Kenakan. Jangan-jangan pikiran sendiri. Kalau begitu, Anda nggak mungkin berubah. Nggak ada perubahan. Nggak akan ada pembaharuan. Saudara nggak merasakan Tuhan hadir. Pasti tidak. Tapi kalau saudara sedang mau bergerak, saudara langsung mengenakan kebenaran. Tapi kebenaran yang mana? Saudara sadar nggak kebenaran yang mana yang saudara kenakan? Mulai malam hari ini nih, ya, ke depan ini saya mau menjelaskan mengenai bagaimana Yesus yang berhasil sebagai manusia, kemudian menjadi Tuhan dan Allah, menjadi juru selamat, duduk di sebelah kanan Allah Bapa satu-satunya, ya, penguasa, sumber dari segala yang ada. Bagaimana dia menjalani? Nah, malam hari ini tuh saya ingin merombak dulu semua nih keadaan kita nih, saudara. Ya, seberapapun berita rohani, seberapapun kebenaran rohani, seberapapun ya aktivitas rohani,
seberapapun ya kegiatan, ya misalnya baca Alkitab, doa yang kita lakukan, kita balik, ya, mundur satu langkah untuk maju tiga langkah, ya, mundur satu langkah untuk melihat diri. Aku ini masih dalam keadaan yang mudah disenangkan oleh dunia, atau saya sudah menjadi beku terhadap dunia, sehingga dunia tidak dapat lagi menghanyutkan menghanyutkan aku. Dan kalau kita masuk satu poin aja malam hari ini, saudara ya, bagaimana saya dapat melihat diri saya bahwa saya sedang tidak dalam percintaan dengan atau persahabatan dengan dunia ini. Karena itu rupanya rahasia. Yes, itu rahasia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang dapat mengiring Yesus kalau dia tidak kosong, nol, habis, nggak bisa. Pak bisa itu kalian, oke. Itulah, itulah yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Manusia yang berjalan, tapi sesungguhnya manusia batinianya mati. Bagian dalam, bagian terdalam, saudara bisa uji. Saudara punya kegentaran nggak di dalam? Atau bagian dalam saudara itu begitu solid, sehingga saudara melihat sekeliling saudara adalah tempat-tempat persinggahan saja yang saudara harus lewati dari hari ke hari. Karena saudara tahu persis ada ujung tujuan akhir yang sesungguhnya. Kita bisa melihat diri. Nah, saudara, satu poin malam hari ini yang kita mau bahas itu adalah kita harus memutuskan hubungan dengan segala sesuatu yang dapat menyenangkan hati kita di dunia ini. Semuanya. Cinta kita, hubungan kita dengan dunia ini, itu benar-benar harus putus, selesai. Kita tidak menggantungkan diri kepada apapun yang ada di dunia ini. Harus dilepaskan. Ya, harus sungguh-sungguh dilepaskan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Realitas atau praktisnya bagaimana? Saya menyambung materi tadi malam. Kalau Pak Stefanus tadi malam bicara setiap 1 jam, ketemu Tuhan. Kalau saya mau bilang malam hari ini, saudara, selalu cek diri saya dan saudara, apakah Tuhan yang benar-benar menguasai hati saya dan saudara? Apakah Tuhan yang benar-benar menjadi penentu? Apakah Tuhan yang benar-benar menjadi andalan atau pengharapan satu-satunya di dalam diri saya dan saudara? Nah, itu bisa dibangun dengan cara praktis. Ya. Saudara bangun pagi, ya. Jangan ada pikiran yang lain kecuali datang mencari hadiratnya Tuhan. Tiap pagi praktis. Jangan berpikir apapun yang lain, ya. Apalagi menyentuh pekerjaan lu, saudara. Ya.
bangun pagi, cari hadiratnya Tuhan. Berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Jangan melihatnya sebagai sesuatu yang mistik, saudara, atau ngeroh gitu, saudara. Saudara, realitas saja. Saudara itu manusia. Manusia. Ini kenapa saya cerita begini, saya akan bercerita bahwa Yesus itu manusia. Waktu di Taman Getsemani, dia sangat getar. Ya, seperti mau mati rasanya. Memiliki pikiran dan perasaan itu, saudara. Ya, seperti saya nih dan saudara. Jadi kalau datang pada Bapa, datang sama seperti Yesus datang kepada Bapaknya. Ya Bapa, negosiasi. Nggak apa-apa, negosiasi. Hari ini aku bangun, aku tahu kalau segala sesuatu hari ini bukan di dalam kendali. Aku datang kepadamu. Kalau boleh aku lewati, tetapi kalau tidak, kehendakmu lah yang jadi. Kalau boleh aku rencanakan A, B, C, tapi kalau tidak, kehendakmu lah yang jadi. Aku tidak peduli berapa banyak atau berapa jauh perjalanan, berapa banyak yang kukerjakan. Tetapi kalau hari ini saya akhiri, maka aku ingin melihat atau menemukan engkau kurasakan mengendalikan hidup ini. Menjadi nyata dalam hidup ini. Menjadi pengendali tunggal dalam hidup ini. Saudara akan semakin dipisahkan, ya, setiap hari. Dan saudara jangan, ya, saudara mungkin dalam waktu, ya, dalam waktu tertentu akan merasakan keadaan yang seperti ditinggalkan. Ketika saudara melakukan ini, 1, 2, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, saudara merasa saudara ditinggalkan. Jalan terus. Tetap setia untuk jalan. Tetap setia. Oke? Karena Tuhan sedang membentuk saya dan saudara. Saudara sedang dipersiapkan. Engkau tidak akan dibiarkannya sendiri. Ya. Engkau akan dipelihara. Ya. Burung pipit di udara. Ya. Tidak menabur, tidak, ya, menuai, tidak menyimpan dalam lumbung, dipelihara oleh Bapa di surga. Memang perjalanan itu tidak mudah, ya, tidak mudah, tidak mudah, ya. Tapi ini cara untuk pulang. Nah, ini caranya, saudara. Yesus sudah menjadi teladan untuk cara ini. Dialah teladan satu-satunya. Tidak ada orang yang dapat sampai kepada Bapa, datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Yesus. Itu artinya apa, saudara? Mengikuti teladannya. Gak bisa. Makanya orang sering bertanya, bagaimana kalau begini selamat? Kalau ini masuk surga? Iya, karena tidak punya jawaban ini. Paulus bilang ini rahasia. Rahasia itu apa? Firman itu dikenakan oleh manusia. Dan manusia yang mengenakan firman itu mampu melewati penderitaan, mampu melewati pencobaan, mampu melewati kesengsaraan. Karena ini adalah ujian satu-satunya untuk dimuliakan. Supaya luput dari murka Allah itu. Itu caranya. Itu memang jalannya. Jadi masuk ke tempat kemuliaan Bapa itu adalah satu kepastian. Dengan cara mengikuti Yesus. Dengan cara tersembunyi bersama dengan Yesus di hadapannya Allah. Bersama-sama dengan Yesus. Dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Mati bersama-sama dengan Yesus. Ya. Sehingga
dia itu saudara ada di dalam satu hubungan dengan kita, di mana kita ini adalah saudaranya, ya. Kita bersama-sama dengan dia, kita ini adalah saudaranya. Artinya saudara dalam kesengsaraan, saudara dalam penderitaan, saudara dalam pencobaan. Supaya kamu dan aku, kamu semua tersembunyi di dalam Kristus. Saudara mau yakin saudara masuk ke tempat kemuliaan Bapa? Jalan satu-satunya itu. Kalau mau tempuh itu, pasti pikiran saya dan saudara yakin sekali untuk sampai ke sana. Kalau tidak, pasti saudara ragu. Uji saja perkataan itu. Pasti saudara ragu. Tapi kalau saudara menghidupi itu, yakin saudara, saya udah menguji ini dalam diri saya. Ketika saya benar-benar mau, wah rupanya kepastian itu hadir dalam hati ini. Seperti kita itu sudah di surga. Sekalipun belum melihat Yesus. Ya. Nah itu saudara. Saudara mau tahu puncak kehidupan kekudusan sesungguhnya? Itu dia. Itulah. Ketika saudara benar-benar dikuasai oleh manusia batinia yang yakin sekali akan bertemu dengan Bapa dan bertemu dengan Yesus. Nah, saudara pasti ada di dalam apa? Di dalam kepenuhan keilahian Allah. Seperti yang Yesus juga kenakan. Ya, itu saudara. Dan itu pasti dunia benar-benar semuanya terputus dari kehidupan saudara. You tidak bisa disenangkan oleh ice cream atau fast food atau seafood atau food manapun. Saudara tidak bisa disenangkan oleh fashion, style, atau apapun. Saudara tidak bisa disenangkan. Saudara lihat, saudara kalau saya lihat baju bagus, bagus, ya bagus. Nggak mau, nggak mengingini, nggak mengingini. Urat inginnya sudah putus. Dan itu diputuskannya tidak instan. Setiap hari diputus. Dikasih lihat lagi yang menarik, bilang lagi tidak. Putus lagi. Lihat lagi, bilang tidak. Putus lagi. Setiap hari. Nah, saudara dan saya, kalau mati itu namanya mati bersama dengan Kristus. Karena Kristus mati dengan cara itu. Ini yang saya mau cerita pokoknya minggu depan. Ya, bahwa Kristus melakukan yang sama. Kristus melakukan sama. Tapi dia tidak memilih untuk mengikuti keinginannya. Nggak pilih itu. Dia bilang, Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Di situ Bapa bilang, kau kuangkat, duduk di sebelah kanan. Makanya Yesus bilang, kalau kau juga menang, sebagaimana aku menang dan duduk bersama dengan Bapakku di tahtanya, you juga, kamu juga. Kalau duduk sama Yesus di tahtanya, kira-kira masuk surga nggak? Bukan cuma masuk surga, memerintah, menghakimi, menjadi raja di dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Saya membangun dari bawah, saudara. Realitas kehidupanmu sehari-hari. Dan membawa saudara masuk ke dalam satu keilahian. Yaitu di mana kekudusan Bapa itu menjadi pusat yang mengendalikan segalanya. Dia tidak diukur, ditakar dari dunia, tapi diukur dari surga. Dan itu bicara mengenai manusia batinnya. Dunia tidak bisa lihat kau dari cover. Engkau dalam kesenyapan sedang membangunnya. Dunia bahkan mengolok-olok engkau. Tapi dalam kesenyapan, engkau taat. Bapa terus memberi nilai tinggi. Sampai satu hari nanti. You yang dapat. Dia bilang, mari. Sabarlah hambaku yang setia.
Itu harus dijalani. Sama seperti Yesus melewati perjalanan itu. Maka Bapak Ibu, memang betul surga itu kepastian. Tetapi di dalam jejaknya Kristus. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran malam hari ini. Terbatas karena dalam mulut manusia yang terbatas seperti hamba ini. Tapi aku tahu begitu melimpah, begitu kuat kuasa-Mu, yaitu yang terus bekerja supaya firman kebenaran ini itu sungguh-sungguh terjadi, sungguh-sungguh berhasil, sungguh-sungguh disingkapkan di dalam setiap hamba-hamba-Mu yang hadir malam hari ini. Mereka yang sungguh-sungguh, Engkau lihat Tuhan, inilah mereka yang mau sungguh-sungguh berubah. Ini mereka yang sungguh-sungguh mau pulang bersama Engkau ke surga. Saya tahu itu. Saya tahu dalam roh bahwa mereka ini serius untuk memperkarakan dirinya. Untuk benar-benar secara pasti Engkau jemput dan pulang ke surga. Hamba doa supaya Engkau memberikan keteguhan hati kepada mereka. Bahwa keadaan sekarang ini yang mereka ada di dalamnya, itu tidak dapat menghalangi, tidak dapat menjerat mereka. Mereka memiliki segala sesuatu, yaitu kuasa ilahi daripada Engkau. Untuk dapat hidup mereka ini menerima bagian di dalam keilahian-Mu. Menerima bagian dalam natur ilahi-Mu. Kekudusan itu pasti dapat karena Engkau yang tolong mereka. Bukakan mata rohani mereka. Supaya mereka bisa melihat kemuliaan yang sangat kaya itu. Yang tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan penderitaan sekarang ini. Zaman ini. Dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Engkau yang percaya diberkati bersama saya dengan katakan amin. 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 Haleluya. Haleluya. Wow. Oke, teman-teman, kita lanjut.